Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa bisafati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati jami'il auliyaillah wa bi barakati syahril ramadhanil mubarak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna bihal istiqomata tajbauhal karamah wa tahsuruna biha bi'ibadika sholihin bisa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'du. Kepada semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu hadis Rasulullah yang ada di kitab Nasaihul Ibad bab Thunai, makalah yang pertama. Al-makolatu utawi makalah, pengendikan al-ula kang kawitan minal munabbihati thunaiyati mau idhoh kang kaping bangsa loro, bangsa dua-dua. Maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Sebelum saya bacakan hadisnya Rasulullah sejalan dengan para salafun sholih, para pendahulu kita, para habaib, para masyayikh, para kiai, bahwasanya kita ketika membacakan hadisnya Nabi itu harus dengan adab. Seperti halnya Imam Bukhari sendiri ketika menuliskan hadis, satu hadis itu pasti beliau mandi, berwudu, pakai pakaian yang paling baik, pakai parfum, dan juga dengan sholat 2 rakaat sebelumnya. Untuk itu mari kita tata adab kita seolah-olah kita hadirkan, kita hudur Rasulullah hadir di sini. Ini walaupun mulut saya yang berbicara, tapi ini adalah hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu teman sedune kanjeng Nabi iku kola dawuh ngendika khoslatani utawi rong perkara, ada 2 perkara. La syai'a iku ora ono suwiji-wiji, tidak ada yang membandingi. Tadi ada 2 perkara menurut Rasulullah itu tidak ada yang membandingi. Apa itu? Afdhalu minhuma, yang tidak ada bandingannya. Minhuma saking khoslatani. Nggih menika al imanu, yang pertama adalah iman. Ini yang paling penting dan yang harus kita ikat di hati kita, kita tancapkan di hati kita, jangan sampai lepas. Itu adalah iman kita. Kita itu terdiri dari unsur, ada jasmani, ada rohani. Seperti para masyayikh bilang, berkata bahwasanya ngendikone para masyayikh, ruh yang ada dari kita itu adalah latifah robaniyah, sebenda halus yang berasal dari Tuhan. Jadi kita ini, dalam diri kita itu ada setitik benda halus yang dari Tuhan. Itu harus kita percaya betul. Dan sifat-sifat dari ruh itu adalah seperti halnya nafsu. Ketika ruh itu yang paling menonjol adalah keinginan-keinginan, maka itu yang ada adalah nafsu. Itu adalah min sifatir ruh.
Kalau yang menonjol itu akal kita untuk mencapai kebenaran, itu berarti sifat ruh, sifat latifah robbaniyah yang paling menonjol itu adalah akal kita. Ada lagi qalb atau hati. Hati yang ada di kita itu ada hati nurani, ada hati sonubari, telenge ati bahasa orang Jawa. Itu yang paling penting. Itu semua adalah sifat-sifat latifah robbaniyah, ruh yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita nanti keluar dari dunia ini kita tidak punya iman. Itu yang paling penting. Jangan sampai hati kita ini dinodai oleh sesuatu yang berbangsa maksiat. Jangan sampai. Kita tahu iman ada 6 menurut kita, iman kepada Allah, pada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, rasul, kepada qada qadar dan hari kiamat. Itu iman. Jadi perkara yang paling afdol menurut Rasulullah yang ada di kitab Nasaihul Ibad bab Tsunai makalah pertama adalah iman yang tidak ada bandingannya, dan kita harus tahu itu. Jangan sampai kita gadekan iman kita hanya karena pangkat, harta, dan seterusnya. Karena itu nanti yang menemani kita ketika kita sowan menghadap ke hadratillah. Jangan sampai itu copot dari hati kita. Urusan hati itu angel, sulit. Karena hati yang termasuk min sifati latifah robbaniyah niku gak ketok, tidak kelihatan. Makanya di sini Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi itu meletakkan hadis ini di bab kedua makalah yang pertama karena sangat pentingnya iman. Karena apa? Semaksiat-maksiatnya orang kalau dia pasti punya iman kepada Allah, niscaya mereka akan masuk surga walaupun dengan tebusan di neraka dahulu. Tapi minimal itu dapat menjadi pengharapan kita. Itu yang paling penting. Makanya jangan sampai hati kita kotori dengan sesuatu maksiat sehingga iman itu ogah-ogahan nempel di hati kita. Yang kedua, menurut hadis Rasulullah, wan naf'u lil muslimin. Iman itu tidak sempurna kalau kita hanya vertikal tanpa horizontal. Kita hanya hubungan kepada Allah, tapi kepada manusia, kepada makhluknya kita tidak seimbang. Karena apa? Mereka itu makhluknya Allah. Kita dituntut untuk bisa baik. Ini yang paling penting. Wan naf'u lil muslimin. Siapapun yang penting muslim. Itu adalah amal yang terbaik kedua setelah iman. Terus bagaimana kita berbuat manfaat? Dengan apa? Satu, bil maqal. Kalau berkata itu yang baik. Yang kedua, bil jah, dengan pangkat. Dengan pangkat kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Jangan mentang-mentang. Yang ketiga, bil mal, dengan harta. Kalau kita mungkin nggak pinter, kita nggak punya pangkat, tapi kita kaya, kita dengan berjuang atau memberi manfaat kepada orang lain dengan harta kita. Yang terakhir, bil badan. Kalaupun mungkin semua tidak punya, yang terakhir adalah dengan badan kita. Itu cara kita memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bagi yang akan menjalankan berbuka puasa. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, dan akhirnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank